Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama kembali di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah lewat setiap pujian kita pada pagi hari ini, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, ku bawa korban syukur. Mari sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi. Katakan, saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus.
pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas perkenaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berilah kefokusan bagi kami pada saat ini, agar ibadah kami Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar lagi juga nanti Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, agar kami dilayakkan oleh Tuhan untuk melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian kami pada pagi hari ini boleh memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita yakin dan percaya bahwa di sepanjang hidup kita, Tuhan terus menuntun langkah kita. Karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita menaikkan pujian dengan judul Tiap Langkahku. Katakan tiap langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. 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 Dipersilakan jemaat duduk kembali. Tibalah saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita benar-benar fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian dengan sayap-Mu. Mari sama-sama kita katakan, firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya mempersilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Baik, mari kita berdoa. Yang ku sembah. Tuhan disampaikan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami semuanya hari ini untuk beribadah bersama-sama, bersekutu di tempat ini. Peristiwa ini langka Tuhan, karena kami boleh mendapatkan hadirat Tuhan, boleh mendapatkan kesempatan untuk bertemu Tuhan melalui ibadah pada
pagi ini. Untuk ini Tuhan, pada pagi ini kami mohon Engkau menjamah setiap hati, supaya kami layak untuk bisa menerima firman-Mu, layak untuk bisa bersekutu dengan Engkau pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini, pemberitaan firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 27. Kita akan baca ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Amsal 27 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amin firman Tuhan. Yang kita baca ini adalah firman Tuhan Yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang ada di dalam kitab Amsal ya. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, di masa Israel kuno, hamba-hamba Tuhan itu bisa dikelompokkan dalam 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama itu para nabi, yang kedua itu adalah para imam, dan yang ketiga adalah orang-orang bijak. Nah, yang kita baca pada hari ini adalah kumpulan tulisan Amsal. Ya. Amsal itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perumpamaan orang-orang bijak atau peribahasa orang-orang bijak. Kata-kata ini bukan karena hikmatnya manusia, bukan, karena ini adalah hikmat Allah yang ditanam Allah pada orang-orang yang takut akan Allah. Sehingga ini dibukukan menjadi satu buku yang namanya Amsal. Kira-kira Amsal ini ditulis 1000 tahun sebelum Kristus, ya. 1000 tahun sebelum Kristus. Sebagian besar Amsal ini ditulis oleh Salomo, tapi ada penulis-penulis yang lain. Jadi kita bersyukur bisa belajar dari hikmat Allah yang melalui orang-orang berhikmat ini untuk supaya kita bisa hidup menurut pimpinannya. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang perhatikanlah keperluan keluargamu. Perhatikanlah keperluan keluargamu. Jadi setiap orang saya percaya memiliki tanggung jawab, memiliki kebutuhan. Masing-masing orang itu ada karena dia ada di dalam keluarga. Dia dilahirkan dalam keluarga, tumbuh dalam keluarga, kemudian nanti kelak dia akan bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang pekerjaan, ya, mata pencarian yang bisa menghidupi keluarga. Di masa Amsal ini banyak orang-orang Israel yang
pekerjaannya adalah sebagai penggembala kambing domba, ya. Jadi tokoh-tokoh Alkitab itu banyak yang pekerjaannya di masa lalunya adalah sebagai penggembala kambing domba. Ada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Daud sendiri menjadi penggembala kambing domba. Nah, di sini kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-23. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Jadi seorang peternak, seorang yang mata pencariannya adalah beternak, dia harus mengenali kambing dombanya, juga mengenali ternaknya. Orang yang menekuni usaha peternakan ini kalau tidak mengenal baik-baik, dia akan gagal. Jadi orang harus serius, orang harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi pekerjaannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menekuni bidang usaha, tekunilah dengan sungguh-sungguh, tekunilah dengan teliti, tekunilah dengan tekun, sehingga apa? Sehingga tahu kelemahannya, kekurangannya, sehingga bisa menghasilkan. Kita tahu bahwa Tuhan, ya, menghadirkan setiap orang di muka bumi itu sudah dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi sekian banyak orang yang dicipta Tuhan itu sudah diberi modal, diberi usaha untuk apa? Untuk hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang dan sebagainya. Ada yang menjadi pegawai dan sebagainya. Masing-masing orang itu sesuai dengan bakat, sesuai dengan talenta yang diberikan kepada setiap orang. Setiap orang tidak sama. Masing-masing diberi jatahnya. Tidak ada yang tidak. Jadi kalau kita mengenali ini, kita tahu bahwa Tuhan ini tidak mencipta manusia dengan sembarangan. Walaupun manusia ini sudah jatuh di dalam dosa, tapi rancangannya selalu baik. Untuk bisa hidup di dunia ini, Tuhan sudah melengkapinya dengan satu modal, dengan satu pekerjaan untuk digelutinya. Jadi tidak ada yang tidak dibekali oleh Tuhan. Semuanya dibekali oleh Tuhan. Termasuk tokoh-tokoh Alkitab ini dibekali oleh Tuhan. Termasuk kita yang percaya pada Tuhan itu sudah dibekali Tuhan dengan kemampuan untuk mengelola pekerjaannya dengan sungguh. Jadi ada banyak jenis pekerjaan. Jadi mungkin di masa sekarang itu orang kalau beternak sulit karena lahannya sempit, karena lahannya nggak ada. Orang bertani juga nggak bisa karena lahannya nggak ada. Nah, terus apa yang dikerjakan? Tapi Tuhan tuh tidak kehilangan cara, tidak kehilangan akal untuk membekali setiap orang di dalam pekerjaannya supaya hidup. Nah, ini ya. Jadi kalau Tuhan yang memerintahkan demikian, tentunya kita selalu ingat akan Tuhan. Kata-kata bijak ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adil. Dia sebagai pribadi yang harus selalu didekati, pribadi yang selalu diturut. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah. Supaya kita betul-betul konsentrasi mengerjakan yang menjadi tugas kewajibannya. Sebab ada bagian yang harus ditanggungnya. Yaitu apa? Orang-orang yang bersama kita, keluarga kita, mungkin anak, istri, kakak, adik. Mungkin ada orang-orang yang bekerja di situ, pegawai, atau asisten rumah tangga, atau orang-orang lain yang menumpang. Itu kan menjadi bagian untuk dicukupi kebutuhannya. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu menaruh kepada kita hal yang cukup. Nah, ini, jadi kita boleh belajar bahwa ternyata Tuhan kita ini bukan Tuhan yang sembarangan mencipta, bukan Tuhan yang sembarangan menetapkan seseorang untuk
mengalami kemiskinan, mengalami kesusahan, penderitaan dan sebagainya. Ternyata tidak. Kalau kita dengan bijak merenungkan firman Tuhan, ternyata ada maksudnya. Segala sesuatu yang tertimpa atas kita itu ada maksudnya. Tapi kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, pasti ada hal-hal yang baik untuk dituruti, untuk diikuti. Karena rancangan Allah adalah manusia itu hidup cukup di bumi ini, tidak telantar, tidak mengalami satu kesia-siaan. Tapi nyatanya bagaimana? Banyak orang hidupnya sia-sia. Banyak orang hidupnya tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Harapan Tuhan itu apa? Harapan Tuhan itu semua orang hidup cukup, hidup di dalam Dia. Itu keinginan Tuhan. Tapi nyatanya tidak. Orang kadang-kadang terlempar dari kehendak Tuhan ini. Karena apa? Ada banyak faktor. Kemudian yang kedua disebutkan karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Nah, kita diingatkan juga bahwa di dalam melaksanakan satu pekerjaan, melaksanakan satu usaha, kita diingatkan bahwa harta benda itu tidak abadi. Kekayaan itu tidak abadi. Ya. Jadi kadang-kala orang kalau sudah menemukan jalannya, dia terus menimbun harta, lupa akan segala sesuatu. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah mengalami keberhasilan, dia melupakan semuanya, inginnya lebih, dan lebih. Sehingga apa? Sehingga Tuhan yang memberi itu terlupakan. Disebutkan bahwa harta benda itu tidak abadi. Apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, itu semuanya nanti akan kembali menjadi debu tanah. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, kelak kalau kita tidak bisa menikmatinya, itu juga akan menjadi rebutan orang lain. Bahkan bukan oleh keturunan kita, direbut orang lain. Ada banyak hal yang demikian. Ambil contoh misalnya Raja Saul. Raja Saul itu raja pertama, dia memiliki kekayaan melimpah. Anak-anaknya tewas di medan tempur. Ya. Ada anak Yonatan yang cacat, ya, dia punya pengasuh namanya Siba. Siba ini ada bagian orang tua dari Mephiboset, ya, untuk mengelola harta bendanya supaya Mephiboset ini cukup. Tapi Siba mengibulinya, sehingga keturunan Raja Saul ini tidak bisa menikmati harta bendanya. Jadi jangan dipikir harta benda yang kita miliki ini kita bisa wariskan kepada anak cucu, ya, kepada keturunan. Bahkan Raja Daud yang kaya raya, ya, yang menurunkan Salomo dan seterusnya, itu kekayaannya tidak bisa menurun kepada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini keturunan Raja Daud, dua-duanya itu keturunan Raja Daud. Tapi mereka hidupnya apa? Hidupnya sederhana sebagai tukang kayu. Tinggal di daerah yang minus. Hidup sederhana, tidak berkecukupan. Jadi kalau kita boleh memilih, hidup itu apa? Cukup. Tapi bagi anak cucu itu harusnya apa? Diwarisi bukan harta benda saja, tapi satu hal, kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk bisa hidup mandiri dan didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Seorang keturunan yang hanya diberi warisan harta benda pasti akan berebutan. Tapi ketika seseorang diajari takut akan Tuhan, menghargai orang tua, menghargai orang lain, mau bermurah hati, ya, dia mewarisi hal-hal yang positif. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kalau seseorang mengerjakan segala sesuatu yang tujuannya hanya untuk ditimbun di dunia ini saja, dia adalah orang yang celaka, ya, karena tidak bisa dinikmati sampai di masa kekal kelak.
Orang harusnya menimbun harta yang bisa dinikmati di masa kekal. Yaitu apa? Harta yang tidak bisa hilang. Harta yang tidak bisa hilang itu apa? Berupa hal-hal mulia yang ditanam, yang dikerjakan di bumi. Hal-hal mulia itu tetap tercatat, karena itu merupakan buah kerjasama antara dirinya dengan Roh Allah. Itu memiliki nilai kekal. Misalnya apa? Dia menabur dengan baik. Dengan hartanya dia bisa memengaruhi orang lain untuk bisa hidup cukup. Dengan hartanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Sehingga apa? Itu memiliki nilai kekal. Tapi kalau orang hanya yang didapatkannya itu hanya untuk dirinya sendiri, itu mencelakakan diri. Yang didapatkannya tidak dengan jujur, itu mencelakakan diri. Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal, yaitu apa? Kita hendaklah memikirkan harta yang memiliki nilai kekal. Harta yang memiliki nilai kekal itu apa? Harta yang didapatkan bekerja sesuai dengan pimpinan Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau orang demikian pasti hidupnya aman, tidak hanya di dunia ini, tapi di masa kekal juga aman. Kadang-kala ini terlupakan oleh banyak orang. Inginnya berhasil, dia dengan segala cara ya, menumpuk harta bendanya. Lupa orang lain di sekitarnya butuh. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-25 dan 26, kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Jadi kadang-kala seorang peternak itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan pakan ternak. Kenapa? Karena musim kemarau panjang, rumputnya jadi kering. Ya. Jadi dia harus berusaha sekuat tenaga supaya dapat makanan bagi domba-dombanya. Demikian juga dengan kita. Kita di dalam bekerja itu tidak mudah. Kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran, baik dari internal diri kita atau keluarga kita maupun faktor-faktor alam. Misalnya apa? Misalnya kekeringan panjang. Kekeringan panjang itu bagi peternak ataupun petani sulit untuk menghasilkan. Karena apa? Faktor air itu berpengaruh besar. Demikian juga ada gunung meletus. Ini berpengaruh besar terhadap hasil pekerjaan. Demikian juga ini kalau ada perang misalnya, seperti di masa sekarang ini perang antara Israel melawan Hamas yang terjadi di Gaza ya, di Palestina. Ini berpengaruh terhadap penduduk. Usahanya kocar-kacir, bingung. Kenapa ini harus terjadi? Tapi kejadian seperti ini berlangsung dari dulu sampai hari ini. Kondisi ini tidak selalu stabil. Bumi ini juga tidak tetap adanya, selalu bergerak, berubah, memperbarui diri. Demikian juga keadaan masyarakat selalu bergolak. Kadang-kala harga-harga melambung tinggi padahal keadaan yang lain normal. Kenapa bisa naik? Padahal yang lain tidak ada masalah. Ini kok bisa naik, kenapa? Kadang-kala ada unjuk rasa, ada berbagai macam intimidasi dari masyarakat dan sebagainya. Ini mengakibatkan orang berusaha jadi takut dan khawatir. Nah, tapi bagi orang-orang yang cerdik, ya, orang-orang yang melakukan semuanya itu dengan tekun, kesulitan-kesulitan yang dialaminya ini tidak menyurutkan semangatnya untuk bekerja dengan lebih baik. Dia akan bekerja lebih baik bagaimana mengatasi hal ini. Kenapa? Tuhan mempercayakan ini. Kalau Tuhan mempercayakan, kalau tidak digeluti dengan sungguh, tidak akan berhasil.
dia harus bergelut, bergumul dengan benar. Supaya apa yang dihasilkan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Kita punya tanggungan. Nah, orang yang merasa dirinya bertanggung jawab seperti itu, dipicu dengan tanggung jawab seperti itu, dia pasti timbul semangat. Tapi di dalam mengerjakan kesulitan-kesulitan itu hendaklah dia tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, memperhatikan hal-hal yang kecil, ya. Kalau dipercaya seseorang, ya, hal-hal yang kecil tidak boleh diabaikan, tetap harus dikerjakan. Demikian juga dia harus jujur, harus setia, tidak berkhianat, menjaga omongan. Tetap kalau dipercaya orang itu jaga omongan, tidak diingkari. Kalau prinsip ini dikerjakan, orang akan dipercaya orang lain. Dalam keadaan kesulitan orang lain ambruk, dia tetap bisa eksis. Kenapa? Karena dia benar-benar bisa dipercaya. Nah, Tuhan itu mempercayakan kita hal ini. Tuhan mempercaya kita akan hal ini supaya apa? Kita tetap eksis. Karena rancangan Tuhan hidup kita cukup, bukan ambruk. Nah, ini ya, seringkali tidak dipahami. Ada prinsip-prinsip, misalnya di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8 saya bacakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi ini satu prinsip. Orang kalau dipercaya Tuhan, ini meminta Tuhan supaya apa? Menjauhkan kecurangan, menjauhkan kebohongan. Supaya apa? Supaya dia aman. Karena curang, karena bohong, karena tidak setia, itu menghapus Tuhan dari hatinya. Kalau orang menghapus Tuhan dari hatinya, dia tidak lagi dipercaya Tuhan. Walau dengan kecurangan orang berharap dia dapat untung besar. Dengan berbohong dia dapat untung besar. Ini banyak dipakai oleh orang-orang dunia. Tapi orang yang percaya pada Tuhan, prinsip ini apa? Harus kita miliki. Kita tidak boleh bohong, tidak boleh curang, tidak boleh berkhianat. Tapi kita apa? Harus jujur, harus setia. Kita lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Dan demikian juga kita jangan terlampau ambisi, melebihi apa yang menjadi bagian kita. Kadang-kala orang inginnya apa? Kaya raya dengan cepat. Caranya bagaimana? Cara ini. Cara-cara dunia dipakai. Akhirnya apa? Bangkrut. Akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan Tuhan. Kecewa, nyalahkan Tuhan. Padahal dia setia beribadah pada Tuhan. Tapi dia tidak menggunakan prinsip ini. Prinsip takut akan Tuhan itu dijauhinya. Jadi pada kesempatan hari ini kita diingatkan, tanggung jawab yang melekat pada kita itu besar, memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kalau keluarga itu tercukupi, saya percaya, ya, mereka hidup terpelihara dengan baik. Kalau keluarga itu tercukupi, yang terjadi apa? Yang terjadi keadaan gereja juga baik. Keadaan gereja terpelihara, keadaan gereja cukup, sehingga apa? Sehingga di situ ada sukacita, ada pemeliharaan yang hebat dari Tuhan. Tapi nyatanya apa? Banyak orang-orang datang ke gereja bukan untuk mencari hikmat Tuhan, bukan untuk mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari prinsip-prinsip kerja yang benar itu bagaimana. Seringkali hamba-hamba Tuhan hanya mengajarkan berkat. Tapi satu hal prinsip kerja yang benar, yang jujur,
yang takut akan Tuhan, yang harus dikerjakan dengan usaha yang keras, harus usaha dengan tekun, ini diabaikan. Orang hanya mengandalkan doa. Padahal Tuhan tuh kalau kita berdoa minta 1 kali didengar. Ya. Tapi orang kadang-kadang memohon itu sampai berlama-lama. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa ya. Tapi dalam permohonan yang sama Tuhan itu dengar. Bergantung kita mau mengerjakan doa itu dalam tindakan nyata atau tidak. Seringkali tidak demikian. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia menggunakan cara-cara sendiri kalau dia gagal dalam usahanya. Kemudian bagian yang paling akhir di ayat yang ke-27, pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Ini hasil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh menekuni usahanya. Dia berkonsultasi dengan Tuhan, dia mempraktekkan ajaran Tuhan tentang prinsip kerja yang benar, kejujuran, kesetiaan. Kemudian juga dia tidak hanya dengan kekuatannya sendiri, tapi memohon hikmat Tuhan, sehingga dalam usahanya ada apa? Ada ide-ide baru, ada inovasi baru, sehingga apa? Dia tidak melulu rutinitas hanya itu terus. Ada sesuatu yang baru yang ditampilkan sehingga apa? Sehingga orang tertarik, sehingga produknya laku, kebutuhan keluarganya tercukupi. Tapi sebaliknya kalau orang hanya monoton di dalam mengerjakan semuanya itu, ya, tidak mau dengar nasihat Tuhan, tidak mau berkonsultasi dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita itu senang anak-anaknya datang kepada Dia untuk berkonsultasi. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang mendengar kata-kata ini, banyak orang mendengar firman Tuhan ini, tapi nyatanya nggak ada dalam praktek. Nyatanya tidak bisa mengubah hidupnya, usahanya jauh dari sempurna. Kenapa? Karena prinsip ini tidak dipakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang ketika bangun dari tidur yang dicari bukan Allahnya, bukan Tuhannya, tapi yang dicari adalah masalah dan masalah. Makanya hidupnya terus bermasalah terus. Orang harusnya ketika bangun tidur datang kepada Tuhan. Tuhan itu ada, tidak jauh dari situ. Tuhan mendampingi. Dia perlu disapa, perlu diajak ngomong, perlu diajak konsultasi, perlu ditinggikan, perlu dipuji. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kelegaan, bisa merasakan kehadirannya, bisa merasakan suaranya. Ketika kita datang menyapa Tuhan dengan memuji, dengan berdoa, dengan menyembah, di situ ada kekuatan yang baru. Tuhan Yesus sebelum melaksanakan tugas-tugasnya, ia selalu datang bangun pagi ya di tempat yang sepi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Apa yang harus dikerjakan? Nah, ini carilah Tuhan ya, dan kebenarannya. Tuhan nanti akan menyatakan kebenarannya melalui firman yang dibaca. Setiap hari kita dapat renungan. Renungan itu kalau kita renungan dengan sungguh, dengan hati yang rindu akan Tuhan, itu mengubah hati, itu pesan Tuhan untuk dikerjakan. Jadi ketika seseorang mencari Tuhan lebih dahulu, dia itu memohon izinnya, memohon perkenannya, supaya sepanjang hari yang dikerjakannya itu beroleh kekuatan dari Tuhan. Sehingga yang dikerjakan dengan kedua tangannya, dengan pikirannya, dengan tubuhnya, dengan hikmatnya, itu semuanya Tuhan turut campur. Sehingga dibuatnya berhasil.
dibuatnya berhasil. Sehingga apa? Seluruh kebutuhan keluarganya tercukupi. Kita tahu bahwa masa-masa sekarang masa yang sulit. Semua orang mengalami. Tapi kesulitan seperti ini terjadi dari masa purba sampai hari ini. Terus terjadi. Nah, bukankah kalau kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita, ya, Dia itu setia dan adil. Ada pujian mengatakan Dia tidak pernah gagal. Apakah kita masih meragukan kesanggupan Dia menyertai kita? Kalau kita meragukan kesanggupan Dia, berarti apa? Kita tidak menyertakan Dia di dalam hidup. Banyak orang tidak menyertakan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga apa? Kekalahan demi kekalahan dialaminya. Keluarganya tidak tercukupi kebutuhannya. Di dalam rumah tangga yang ada adalah ribut melulu, saling menuntut. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ini yang harus dicari dulu, ya. Tuhan sudah mempercayakan tanggung jawab besar kepada kita, itu harus ditekuni, ya. Karena itu yang menyebabkan keluarga kita tercukupi. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah menanam kepada kami modal yang besar, satu pekerjaan, satu usaha untuk kami kerjakan sesuai dengan talenta kami, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan selalu mengikut sertakan Tuhan, supaya yang kami kerjakan dengan tekun, dengan teliti, dengan jujur, dengan setia pada Tuhan, mendatangkan hasil supaya kebutuhan keluarga kami tercukupi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka bekerja dengan benar, takut akan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh ditinggikan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk makan perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong akan perjamuan suci pada siang hari ini. Biar Tuhan menolong kami dan Tuhan ikut serta di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tolong maju ke depan. Tolong dikecilkan saja ini.
bekerja dengan takut akan Tuhan. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan. Bagikan.
Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah berkorban buat kami. Engkau mati buat kami Tuhan. Kami yang tidak layak. Kami yang hina. Engkau berkorban buat kami Tuhan. Supaya kami ditebus dari segala dosa kami. Terima kasih. Terima kasih. Untuk korbanmu yang ajaib. Korbanmu yang sudah dilakukan karena Engkau kasih kepada kami Tuhan. Kau mati buat kami. Tuhan, kami bersyukur. Engkau tidak mati terus, tapi Engkau bangkit. Engkau hidup, dan kami pun hidup sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh makan tubuh dan darah-Mu. Kami yang sudah makan tubuh dan darah-Mu, kami pun dibangkitkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuntunlah kami untuk hari-hari berikutnya berjalan di dalam terang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum warta dibacakan, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita. Dalam nama Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Warta Jemaat untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Nanti sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ada ibadah umum kedua disertai perjamuan kudus. Kedua, ibadah minggu depan berlangsung 2 kali, yaitu pada pukul 9 pagi dan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore hari. 3, setiap hari Sabtu pukul 06.00 waktu Indonesia Barat ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Mohon jemaat dapat mengikuti doa pagi tersebut karena banyak hal yang memerlukan dukungan doa. Dan bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi gembala jemaat melalui Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. 4. Setiap hari Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. 5. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani dan aksi Rp2.000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. Hal ini digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Grace dan Saudari Fani. Persembahan untuk kegiatan Natal dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberi kode Natal dan dapat dimasukkan ke kantung persembahan pada saat diedarkan. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu, untuk persembahan Natal, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop, ditulis atau dicentang di situ persembahan Natal, dan dapat diberikan, diserahkan pada setiap kebaktian sampai nanti kita merayakan perayaan Natal pada bulan Desember. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan persepuluhan kantung biru untuk persepuluhan. Sebelumnya, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memelihara kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat-berkat
yang sudah Tuhan berikan selama ini, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan sampai saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian. Betapa kita bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit yang lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung terhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dan persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 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 Kami bersyukur ya Tuhan, apa yang dapat kami berikan kepadamu, itu daripadamu sendiri. Itu semua karena Tuhan. Itu karena berkat yang Kau anugerahkan
buat kami semua. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat ini semua, ini adalah anugerah, ini adalah kemurahan. Dari saat ke saat, tidak pernah berhenti. Tuhan, kami ingin bersama-sama mendoakan orang tua kami Tuhan. Ayah, ibu Tuhan, yang sudah berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua kami yang sudah memberikan kepada kami hidup yang baik. Tuhan, berkati orang tua kami. Berkati Tuhan ayah kami Tuhan yang sudah bekerja, berusaha dengan keras untuk dapat Tuhan menghidupi keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk orang tua kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang selalu Tuhan mengingat kami orang tuanya. Anak-anak kami sudah memberikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu, diberikannya kepadamu. Tuhan, biar Engkau memberkati akan anak-anak kami. Berkati anak-anak kami yang sudah menyisihkan sesuatu buat kami orang tuanya. Sehingga kami orang tuanya boleh hidup dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama buat kami yang saat ini siap Tuhan untuk berkeluarga. Mari Tuhan, tolong berikan kepada kami supaya kami boleh berkeluarga dengan baik, supaya kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat kami yang saat ini belum mencukupi akan kebutuhan kami. Sekalipun kami sudah bekerja, kami belum mendapatkan yang cukup buat keluarga. Mari Tuhan, bukakan jalan buat kami anak-anak-Mu ini, supaya kami boleh mendapatkan kecukupan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya keluarga kami terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama buat kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tolong bukakan jalan supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan, supaya kami boleh Tuhan mendapatkan hidup dengan pertolongan Tuhan. Kami ingin Tuhan supaya segala sesuatu dapat kami lakukan dengan pertolongan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang berusaha untuk menjadi pekerjaan, supaya mendapatkan pekerjaan yang mencukupi akan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan, tapi Tuhan tetap memberkati. Tuhan, kami teringat akan saudara kami, Tamar, saudara kami dari mahasiswi di Excelsius, yang saat ini harus masuk opname di rumah sakit. Tolong Tuhan Tamar, supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tamar, supaya Tamar sehat kembali, supaya Tamar kuat kembali. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Maya. Sudah lebih baik biar Tuhan sempurnakan kesehatan dari Maya, supaya Maya pun menjadi sembuh sama sekali, dan ia pulih, boleh melayani lagi, boleh belajar lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang lain yang masih sakit, biar Tuhan juga menjamah dan menyembuhkannya, sehingga Tuhan semua yang sakit boleh menjadi kuat kembali, pulih kembali, karena Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, sampai saat ini Tuhan, kami tidak mengerti
apa yang terjadi dengan politik. Kami tidak mengerti politik Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan bekerja. Tuhan menentukan dan mengarahkan mana yang paling baik. Tuhan tolong supaya bangsa ini tidak terpecah belah, supaya bangsa ini tetap satu Tuhan. Sekalipun kami berbeda pilihan, tetapi kami tetap bersatu, bekerja bersama-sama membangun Indonesia. Terima kasih Tuhan, tolong supaya pemilu dapat berjalan dengan baik, jujur, dan juga Tuhan dengan tertib. Tidak ada kekacauan, tidak ada masalah. Tuhan yang mengontrol semuanya. Tolong supaya rakyat tidak dibayar, supaya rakyat tidak dibeli suaranya, tetapi rakyat boleh memilih dengan tepat siapa yang menjadi pemimpinnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Baik, tunggu sebentar. Supaya Maya menjadi sembuh. Yang berulang tahun pada bulan November ini yang dicatat hanya sedikit. Apakah ada yang nanti terlupakan? Silakan tolong angkat tangan ya. Yang berulang tahun pada tanggal 12 November. 12 November. Hans Christian Wibowo. Mana orangnya? Majulah atau berdirilah di situ. Berdirilah di situ. Ya, berdiri di situ cukup. Berdiri tegak. Di situ aja. Ya. Berdiri, jangan duduk lagi, berdiri. Yang tegak. Yang tegak. Han, punya KTP belum? Belum. Umur berapa sekarang Hans? Umur berapa? 13. Oh. Boleh menonton film nomor 13 tahun nanti. Ya. Oke. Hans. Kemudian (22 November) Bapak Roni Wibowo. Wah. Anaknya toh. Bapaknya ya, bapaknya. Oke. Baik. Ibu Hongsin. Ibu Hongsin. Tanggal 22 November juga ya, Bu? Ya. Baik. Ada lagi yang berulang tahun pada bulan November? Silakan. Ada, tolong angkat tangan. Ada?
Baik, kalau tidak ada, saya akan mendoakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Hongsin yang pada bulan ini berulang tahun. Tuhan, Engkau sudah memelihara Bu Hongsin sampai saat ini di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang penuh sejahtera. Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk Bu Hongsin yang diberikan tubuh yang sehat, diberikan tubuh yang kuat, sehingga Bu Hongsin boleh melayani akan Pak Chong I dengan baik. Tuhan tolong di dalam melayani akan Pak Chong I, biar Bu Hongsin tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan, dan kami percaya Pak Hongsin dijamah oleh Tuhan, dan Pak Hongsin menjadi sembuh dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan pelihara Bu Hongsin sampai ke tahun depan lagi, kami boleh merayakan kembali akan ulang tahun Bu Hongsin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk Han-Han yang berulang tahun pada tanggal 12 November ini. Tuhan, terima kasih. Han-Han dipelihara oleh Tuhan. Han-Han diberikan tubuh yang sehat, diberikan tubuh yang kuat, diberikan akal budi, sehingga Han-Han boleh sekolah dengan baik, boleh belajar dengan baik, dan Han-Han boleh bertumbuh dalam tubuh yang baik. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami melihat Han-Han, Han-Han bertambah tinggi. Ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati Han-Han supaya studinya berhasil dengan baik. Berkat. Menjadi berkat di dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan yang menolong Han-Han. Ke depan Tuhan berkati Han-Han supaya Han-Han terus menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Kami juga bersama-sama bersyukur untuk Pak Roni Tuhan, yang pada tanggal 22 ini berulang tahun. Tuhan, anugerah-Mu besar buat Pak Roni. Anugerah besar Tuhan untuk Roni dalam keluarganya, menjadi kepala keluarga yang memimpin keluarga ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Roni untuk terus kuat, untuk terus Tuhan berkarya di dalam bidang usahanya, supaya usahanya boleh maju, berkembang dengan pertolongan dan dengan berkat Tuhan. Kami bersyukur, Roni Tuhan boleh tetap kuat dan sehat. Tolong Tuhan, supaya Roni boleh memberikan hidupnya yang sisa ini untuk kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan memberkati Roni. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami serahkan Roni ke depan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya. Sebentar, sudah ganti nadanya, sudah ganti. Tadi terlalu tinggi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, baik. Pak Roni boleh berdiri di sana sama Han-Han, ya, supaya semua kasih salam. Bu Hongsin boleh berdiri di sana ya, Bu Hongsin ya.
Silakan, boleh keluar untuk kasih salam. Pak Ajis, bagaimana? Jadi ada. Oh, jangan pulang dulu ya, sebab ada oleh-oleh istimewa. Kita dapat menikmati jagung bose. Nanti ke sebelah kita ambil jagung bose. Ini dari Bapak Aziz.